Kali ini kita akan review drama Korea berjudul Signal. Drama ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1986 hingga 1991. Mengungkapkan pembunuhan berantai dengan menggunakan HT atau walkie-talkie. Kisah ini bermula di tanggal 29 Juli tahun 2000. Seorang gadis kecil bernama Kim Yeon-jung terlihat bosan di jam pelajaran olahraga karena tidak ada teman yang bisa diajak dia bermain badminton. Kemudian dia melihat seorang anak lelaki bernama Hae-young yang tidak memakai seragam olahraga. Dia memisahkan diri dari kerumunan anak-anak lainnya. Yeon-jung mendekati Hae-young mengajaknya bermain badminton, tapi Hae-young tampak tak percaya diri dan memilih pergi. Di kelas pun Hae-young hanya menatap Yeon-jun dari kejauhan. Hae-young tipe orang yang mengucilkan diri dan minder. Pulang sekolah di saat hujan turun, semua anak dijemput orang tuanya kecuali Yeon-jung. Hae-young yang membawa payung rusak tak mengajak Yeon-jung pergi bareng. Dia malah berlari setelah Yeon-jung tersenyum padanya. Di sekitar pintu masuk sekolah, seorang wanita dengan dandanan yang glamor berdiri di bawah payung. Hae-young sejenak memperhatikannya, lalu dia meneruskan perjalanan. Saat dia kembali menoleh pada Yeon-jung, temannya itu dibawa pergi oleh wanita itu. Saat di rumah dia menonton televisi, Hae-young dikejutkan dengan berita penculikan Kim Yeon-jung. Sekolah menjadi sangat ramai karena banyak wartawan yang mencari berita. Hae-young jadi ketakutan dan kilatan lampu kamera membuatnya teringat pada apa yang terjadi dengan kakaknya yang dituduh sebagai pembunuh. Kesaksian Hae-young tak ditanggapi polisi bahwa penculik Yeon-jung adalah seorang wanita. Teman-teman di kelas menangis mendengar berita menyedihkan. Ibunya menangis meratapi kepergian putrinya. Bulan berganti tahun, Ibu Yeon-jung selalu berdiri di depan kantor polisi meminta keadilan untuk putrinya. 15 tahun berlalu, 3 hari menjelang batas akhir kasus Kim Yeon-jung, pelakunya akan diadili jika polisi berhasil menangkapnya sebelum tanggal 29 Juli tahun 2015. Namun tak ada tanda-tanda jika polisi sudah menangkap Seo Hyung-jun. 사귀는 거요? 아니, 그거 말고. 된 건 유명한 얘기죠. 나 알아, 이 드라마. Hae-young kini sudah dewasa. Dia sedang berbisnis dengan seorang wartawan infotainment. Dia sedang memberikan informasi tentang cinta segitiga yang terjadi di kalangan artis. Wartawan tampak sangat tertarik dengan informasi yang diberikan Hae-young. 유동인구 거의 없고 모자 뒤집어 쓰고. Tiba-tiba seorang detektif wanita bernama So-hyun muncul dan menangkap Hae-young atas laporan salah satu orang yang difitnahnya. Hae-young tak terima dengan laporan ini, padahal dia sedang melakukan penyelidikan. Detektif Kim Chul menuduh Hae-young yang menjual informasi yang didapatnya kepada wartawan. 여자 혼자 사는 연예인 쓰레기 봉투 뒤진 거야. Tapi dia membela diri. So-hyun mendapatkan telepon bahwa tuntutan terhadap Hae-young dicabut. Kini Hae-young keluar dari kantor polisi dengan hati dongkol. 3 Agustus tahun 2000. Di masa lalu, Hae-young kecil berniat memberikan kesaksiannya pada polisi dengan menuliskan di secari kertas. Tapi dia membatalkan niatnya dan berlari hingga menabrak Jae-han yang akan bersiap untuk rapat. Kertas yang dipegangnya terjatuh dan dipungut oleh Lee Jae-han. 사건 중간 브리핑 시작하겠습니다. 44분. Lee Jae-han menjelaskan perkembangan kasus Kim Yeon-jun yang telah berlalu sebulan. Dengan mengirimkan surat, keluarganya dimintai uang tebusan $50.000. Namun polisi tak berhasil menangkap pelaku di sebuah kafe seperti yang diminta dalam surat tersebut. Mereka hanya dapat menemukan sidik jari yang sama yang terdapat pada surat tebusan. 신용카드 사용 내역 확인했어? Tersangka bernama Seo Hyun-jung, seorang mahasiswa kedokteran. Petunjuk lainnya, jika Seo Hyun-jung memiliki pacar, karena kartu kreditnya terpakai untuk membeli barang-barang untuk wanita. Kapten Kim Beon-jo tampak kesal karena mereka belum dapat menangkapnya. 핸드폰 위치 추적은?
Sohyun menemui Jae-han dengan menggunakan seragam untuk berpamitan karena dia akan dipindah tugaskan. 이런 날 차원이 부르고 그때 얘기하자. Di dalam mobil, Jae-han membaca kembali catatan kertas milik Hae-yong bahwa pelaku penculikan seorang wanita. Dia bergegas untuk mendatangi rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Kembali ke tahun 2015, Hae-yong keluar dari kantor polisi dengan wajah kesal, apalagi saat melihat mobilnya terhalang oleh sebuah truk. Hae-yong mencoba menelpon supir truk itu tapi tak ada jawaban. Kembali ke tahun 2000. Sesuai informasi yang didapatnya, Jae-han tiba di halaman belakang rumah sakit terbengkalai sambil membawa HT-nya. Waktu menunjukkan jam 11.23 malam. Di lubang saluran air, Jae-han menemukan mayat yang tergantung di bawahnya dan melaporkan hal itu melalui HT-nya sesuai informasi yang didapat darinya. Anehnya, HT itu tersambung ke tahun 2015, di mana Hae-yong mendengar suara aneh seperti suara radio. Awalnya dia berpikir itu berasal dari ponselnya. Karena penasaran, dia membuka tumpukan karung yang akan dibuang oleh kantor polisi. 서영준 진범 아닙니다. 그게 무슨 소리예요? 선일정신병원이요? Dan menemukan HT dengan nada panggilan, sehingga mereka berkomunikasi. Tapi keduanya sama-sama bingung karena Hae-yong merasa tak memberitahukan tentang rumah sakit tersebut. Seseorang memukul kepala Jae-han hingga komunikasi itu terputus. 무슨 일이 벌어지는 겁니까? Esok harinya, Hae-yong memberitahukan seniornya bahwa semalam dia menemukan HT lawas yang akan dibuang. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa HT itu tidak ada baterainya. Bagaimana mungkin dia dapat berbicara dengan HT tersebut? 이거야말로 강박이. 얘기한 한정동 선일정신병원입니다. Dia teringat kata-kata Jae-han tentang rumah sakit jiwa Seonil bahwa ada mayat yang ditemukannya. Untuk membuktikan bahwa dirinya tak mengalami ilusi, Hae-yong mendatangi rumah sakit jiwa yang dimaksud. Saat tiba di halaman belakang rumah sakit, dia terkejut menemukan tengkorak dan kacamata dalam saluran air. Esok harinya, Sohyun dan polisi datang ke rumah sakit jiwa Seonil untuk menyelidiki kerangka yang ditemukan Hae-yong. Sohyun terheran karena Hae-yong dapat menemukan mayat itu karena dia tak pernah menyelidiki ke tempat yang menyeramkan. Dia sendiri tak dapat menjawabnya di saat Sohyun menanyakannya. 김윤정 유괴 사건? 그래도 안면이 있는 역사가 좀 나을 것 같아서요. Hae-yong meminta Sohyun untuk mencocokkan DNA kerangka yang ditemukannya dengan DNA Seo Hyung-jun, tersangka kasus penculikan Kim Yong-jun. Sohyun mendapat laporan jika mayat itu seorang laki-laki yang cocok dengan DNA Seo Hyung-jun. 현재 경찰 중에 이지한이라는 사람은 3명이었는데 그 사람이 귀신이란 얘기입니까? Hae-yong terheran setelah mendapatkan laporan bahwa ada 3 detektif bernama Jae-han, namun ketiganya tak mengenal kasus tersebut. Dia berpikir apa dia berbicara dengan hantu. Sohyun mencurigai Hae-yong, dia terus memojokkan dengan berbagai pertanyaan. Karena mayat ini benar-benar Seo-hyung tersangka yang selama ini dicarinya. 서영준의 시체가 거기 있는 걸 아는 사람은 서영준 시신 발견된 게 사실이야? Kapten An-so terheran saat Sohyun ingin menyelidiki kembali kasus lama yang akan segera dipetieskan. 1년 동안 풀리지 않은 사건이 그 시간 김윤정 사건의 용의자가 발견. Temuan itu memicu wartawan untuk mendapatkan beritanya. Kapten An-so memberikan laporan itu pada pimpinan Beomjo yang tampak senang. Akhirnya dia bisa mendapatkan akhir dari kasus penculikan Kim Yeon-jung dan pelakunya. Beomjo menjadi marah saat Kapten An mengetahui jika informasi Jae-han di masa lalu benar adanya. Walau tak disetujui atasannya, Sohyun tetap ingin mengungkapkan kasus Seo-hyung. Dia meminta fax dari seseorang untuk memulai penyelidikannya. Sohyun terkejut mendengar Hae-yong melihat kejadian penculikan Yeon-jung dan pelakunya seorang wanita. Hae-yong telah berkali-kali melaporkan hal tersebut, tapi tak ada polisi yang mau mendengarnya. Polisi tak mungkin akan berterus terang bahwa mereka salah melakukan penyelidikan kasus tersebut.
Kim Byung-jo langsung diserbu wartawan dan penasaran tentang penemuan jasad Seon Hyung. Dia menemui ibu Kim Yeon-jung. Dia memberitahukan Bu Kim bahwa Seon Hyun-jung sebagai pelaku penculikan anaknya telah bunuh diri karena tertekan. Ibu Yeon-jung merasa tak adil. Guna pencitraan, Kim Byung-jo memeluknya dengan disaksikan media. Karena wartawan tak mendapat informasi dari atasannya, mereka menyerbu So-hyun untuk menanyakan kebenaran hal itu. 서영준은 자살이 아닙니다. Di saat So-hyun juga berusaha bungkam, tiba-tiba Hae-yong berteriak bahwa korban tak benar bunuh diri, tetapi dibunuh. Dia yang menemukan mayat korban di TKP. Pernyataannya membuat para wartawan semakin penasaran, tapi si So-hyun mencoba menghentikannya. Namun Hae-yong tak gentar dan meneruskan pernyataannya. Dia mengingatkan So-hyun waktu mereka hanya tersisa 1 hari sebelum kasus itu dipeti eskan. Jika mereka ingin menangkap pelakunya, mereka tidak punya cara lain. Itu adalah kesempatan terakhirnya. Kim Byung-jo terkejut karena pernyataan Hae-yong muncul di televisi. Hae-yong menjelaskan bahwa pembunuhan Kim Yeon-jung dan Seo Hyung-jun adalah seorang suster dari rumah sakit Seonil. Di sebuah rumah sakit, seorang suster terlihat gugup saat menonton berita tentang pembunuhan Seo Hyun-jun. Dia bernama Kang Se-yong. Temannya bernama Yun So-ah menghampirinya dan bertanya bukankah suster Kang dulunya bekerja di rumah sakit Seonil. Mendengarnya membuat suster Kang tampak cemas. Kapten An ngoceh-ngoceh pada bawahannya. Tapi kini So-hyun berani mendebatnya bahwa jasad Seo Hyung-jun ditemukan tanpa jempol. Dan dia punya saksi yang diabaikan polisi selama 15 tahun. Menurut Hae-yong, pelakunya seorang wanita yang membawa temannya pergi dari sekolah. Dugaannya, Seo Hyun-jung mengetahui aksi penculikan yang dilakukan pacarnya dan akan melaporkannya ke polisi. Itu sebabnya mengapa dia dibunuh. Kapten An mengejek So-hyun yang mempercayai ucapan Hae-yong. So-hyun menjelaskan bahwa keterangannya sangat meyakinkan karena sesuai dengan data yang sedang diselidikinya. Tubuh Seo Hyun-jung ditemukan di tempat yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Dan dari caranya memotong jempol, dia pasti seorang yang terbiasa dengan pisau bedah. Di bagian lain, Suster Kang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Kapten An meragukan So-hyun dapat menemukan pelakunya hanya berbekal catatan 100 pegawai rumah sakit Seonil. Hae-yong menyarankan agar mereka memanfaatkan media, sehingga pelaku akan menonton berita tersebut. Ge-chul mendapat telepon tentang pelaku pembunuhan dan penculikan Kim Yeon-jung. Mendengar hal itu, So-hyun meminta Kapten An untuk memberikan izin untuk melakukan investigasi. Walau terpaksa Kapten An memberikan waktu kurang dari 24 jam, So-hyun harus mendapatkan pengakuan si pelaku. 용의자 신병 확보해서 자백을 받든지 해내야 기소할 수 있다. Kali ini So-hyun yang memimpin investigasi dan rekan-rekan lain membantunya. Sesuai informasi, mereka bergegas mendatangi rumah sakit. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mendekati dengan ciri-ciri pelaku. 6 jam menjelang batas waktu kasus Kim Yeon-jung, detektif mendapatkan telepon dari Suster Yun yang melaporkan keanehan tingkah Suster Kang. Polisi datang untuk memeriksa loker Suster Kang dan mempertanyakan keberadaannya. Suster Yun mengatakan jika Suster Kang menghilang setelah berita tentang pembunuhan Seo Hyung-jun disiarkan. Polisi segera melaporkan dan mengirimkan foto loker pada So-hyun yang sedang di perjalanan bersama Hae-yong. Hae-yong meyakini pemilik loker itu adalah pelakunya. Namun mereka tak dapat menghubungi Suster Kang. So-hyun dan Hae-yong tampak putus asa karena mereka terjebak macet. 100 menit menjelang batas waktu kasus Kim Yeon-jung, Hae-yong dan So-hyun berlari menuju ruang investigasi. So-hyun menginterogasi Suster Kang yang tampak bingung karena dia sama sekali tidak mengenal Yeon-jung maupun Seo Hyung-jun. Dia mengakui jika dia dulunya memang bekerja di rumah sakit Seonil. Suster Kang menjelaskan bahwa ponselnya hilang dan dia tak kabur.
Dia telah melaporkan pada Suster Yun untuk mengambil cuti 1 hari. Hae-yong berpikir keras untuk mendapatkan pelaku. Dia mengecek sepatu Suster Kang yang hanya memakai sepatu biasa. Selain itu, dia mengecek jari tangannya. Kini Hae-yong menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Suster Yeon dengan menghasut Suster Kang. Karena pada lokernya jelas-jelas pemiliknya itu menggunakan tangan kidal. Suster Yun sengaja melaporkan pada kantor polisi menjelang batas waktu berakhir. Dia menyibukkan polisi dengan menjebak Suster Kang dan sengaja menukar nama tag di loker miliknya dengan nama Suster Kang sebelum polisi tiba. Kini mereka berdua menyesali analisisnya yang salah karena berpikir pelakunya telah melarikan diri. 20 menit sebelum batas waktu berakhir. Seperti yang diduga Hae-yong, Suster Yun tidak jauh dari kantor polisi. Dengan pakaian glamornya, dia melenggang pergi dan masuk ke sebuah kafe. Hae-yong tiba di jalanan dan melihat wanita yang mirip dengan yang dia lihat 15 tahun lalu berada di kafe. Dia segera menemuinya. Namun si wanita itu sudah menghilang. Hae-yong segera mengejarnya, namun lalu lintas begitu padat. Suster Yun berhasil menyeberang jalan, tapi dia bertemu dengan So-hyun yang sudah menantinya. 좀만 버티면 끝인데 그걸 저 여자가 모르겠어? 10 menit menjelang batas waktu berakhir, Suster Yun masih memberikan keterangan yang berbelit-belit. Hal ini membuat kesal detektif. So-hyun berusaha memojokkan Yun dengan ngibul jika mereka mendapatkan bukti darah yang melekat pada kacamata korban. 윤서 씨 DNA를 어디다 쓸지 궁금. 이거 대안경 아니에요. Yun teringat saat kejadian. Waktu yang hanya tersisa 3 menit lagi, tapi Yun masih tak mengaku dan itu semua hanyalah gertakan So-hyun. Hingga Hae-yong berpura-pura membawa bukti forensik dan menunjukkan padanya bahwa dia terbukti pelakunya. Namun sampai habis batas waktu kasus Yunjung tersebut, Suster Yun tetap tak mengaku bahwa dia pelakunya. Tentu membuat mereka kecewa. Setelah batas waktu berakhir, barulah tim forensik memberitahukan hasil tes DNA bahwa Suster Yun memang pelakunya. Dengan berjalan lemah gemulai, Suster Yun pergi dari kantor polisi karena mereka tak dapat menahannya. Tak diduga, tim forensik mendapatkan bukti baru berupa tiket parkir yang ditemukan di baju korban. Sehingga So-hyun menangkap Suster Yun A sebagai pelakunya. 변호사 선임을 걸리고 아직 하루가 남았어. Mereka masih memiliki 1 hari sisa batas akhir waktu kasus Seo-young. Setelah menunggu 15 tahun, Bu Yeon-jun akhirnya kecewa bahwa pelakunya ditangkap bukan karena kasus penculikan anaknya. Dia berteriak histeris. Hae-yong teringat masa lalu di mana hari itu hujan turun dan menghilangnya Yeon-jun. Korea membatasi kasus-kasus kriminal yang tak terpecahkan selama 15 tahun harus dipetieskan. Walau undang-undang ini masih menjadi perdebatan. Entah bagaimana dengan Indonesia Karena banyak protes dari masyarakat sehingga undang-undang pembatasan waktu penyelidikan polisi ini dihapuskan. So-hyun berhasil menangkap tersangka kriminal. Seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya sedang menonton berita unjuk rasa keluarga korban pembunuhan. Orang tersebut tampak tidak nyaman saat menonton berita tersebut. Saat masuk ke kantornya, dia melampiaskan kekesalannya pada Kapten An dan memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus yang sudah dipetieskan. Karena ini kesalahan Kapten An, jadi dia yang harus memimpin tim khusus itu. Termasuk So-hyun dipindahkan untuk bergabung dengan tim tersebut dan beberapa rekan yang terlibat dengan kasus Suster Yun-oh. So-hyun mencari keberadaan Lee Jae-han, teman detektifnya. Dia mengunjungi Suster Yun guna menanyakan keterlibatan dengannya, tapi Yun tak mengenalnya. 더 이상 할 말 없으니까 돌아가요. Saat So-hyun membereskan barang-barangnya, dia menemukan foto Lee Jae-han. Dia teringat saat mereka berfoto tempo hari.
Di tempat lain, Hae-yong kembali mendengar panggilan suara HT-nya. Dia berterima kasih berkat informasinya mereka dapat menemukan jasad Yongjun dan Seojun. Hae-yong menanyakan status Jae-han di mana dia bertugas dan bagaimana dia mengenal dirinya. Dia sudah mengecek ke semua kantor polisi tapi tak mendapatkan identitasnya. Jae-han yang sudah tertembak hanya menyuruh Hae-yong untuk menemukan Lee Jae-han yang hidup di tahun 1989 agar dia dapat merubah masa lalu itu. Hae-yong yang bingung mencoba mempertanyakan maksud dari perkataan Jae-han. Suara tembakan terdengar sebelum komunikasi mereka putus. 괜찮으신 거죠? Singkat cerita, mereka semua dipindahkan ke kantor polisi Seoul guna bergabung dalam tim baru di bawah pimpinan Kapten An. Namun kedatangan mereka tak disambut baik oleh polisi setempat. Apalagi ruangan mereka tampak seperti gudang karena banyaknya berkas yang berserakan membuat Ge-chul semakin kesal. 어쨌든 일은 해야 될 거 아니에요. So-hyun datang dan langsung mendengar keluhan Ge-chul. Kapten An memberikan kasus pertama mereka tentang pembunuhan berantai Gyeonggi Nambu, sebuah kasus lama yang paling terkenal di Korea. Korban pertama ditemukan di Gyeonggi Nambu di jalan menuju Gunung Onsung pada tanggal 3 Desember tahun 1987. Ia telah membunuh lebih dari 10 orang. Walau polisi begitu banyak yang dilibatkan selama setahun, tapi mereka tidak dapat menemukan jejak pelakunya. Para korban selalu terikat tangan dan kakinya dengan membentuk tali simpul. Kasus ini telah terjadi selama 26 tahun. Hingga kini tak ada bukti dan dokumen. 수사 자료, 현장 사진 하나 제대로 남아있는. So-hyun meragukan mereka akan dapat menyelesaikan kasus tersebut. Polisi Seoul mulai saling berbisik dan diam-diam mentertawakan mereka. Rupanya Hae-yong juga dipindahkan ke kantor yang sama dengan mereka. Kapten An mengingatkan bahwa kasus ini bukan hanya penting untuk kehormatan polisi, tapi seluruh negeri juga sedang memperhatikan. So-hyun membutuhkan pengamat dan analisa tim yang berpengalaman, bukan seperti Hae-yong yang amatiran. Kehadiran Hae-yong tak diterima baik timnya. Dia mengingatkan bahwa polisi yang menyelidiki kasus itu ceroboh. Mereka tak dapat menjaga barang bukti yang hilang. Kritikan Hae-yong membuat semua polisi tercengang. Ge-chul tak terima telah direndahkan oleh Hae-yong hingga dia jadi marah. Hae-yong membaca dokumen tentang kasus pembunuhan tersebut, tapi dia tidak menemukan apapun. Akhirnya, Hae-yong mengalihkan perhatiannya pada pencarian Lee Jae-han. Ada 15 orang anggota kepolisian Korea dengan nama yang sama. 대한민국 경찰청이 보관된 Hingga dia dapat menyimpulkan salah satu dari 3 orang yang masih ada. So-hyun mendatangi ayah Lee Jae-han dengan alasan membetulkan jam tangannya yang rusak. Ayahnya tahu bahwa So-hyun mencintai putranya 15 tahun lalu. Ayahnya menceritakan bahwa kasus pertama anaknya mengungkap pembunuhan berantai Gyeonggi Nambu. Namun dia tak berhasil menangkap pembunuhnya. Tapi dia yakin seseorang akan dapat menangkapnya. Tanggal 4 November tahun 1989, Jae-han sedang sibuk melakukan pencarian orang hilang di selatan Gunung Ohsung. Di tempat lain kejadian aneh terjadi lagi, di mana pukul 11.23 malam, HT Hae-yong kembali aktif. 나 박혜영 경이에요. Hae-yong tak menyadari jika HT itu kini tersambung ke Lee Jae-han di tahun 1989. Sementara Hae-yong yang mendengar nama Lee Ge-suk dan Gunung Ohsung langsung teringat pada korban ke-7 dari kasus pembunuhan berantai Gyeonggi Nambu. Hae-yong mengatakan jika korban Lee Ge-suk ditemukan tewas di tengah alang-alang di jalan raya nomor 3 dekat pohon akasia. Tiba-tiba Jae-han mendengar seorang polisi yang berteriak jika orang yang mereka cari telah ditemukan. Saat itulah HT-nya pun mati kembali. Jae-han berlari menuju TKP, dia menemukan korban sesuai informasi Hae-yong. 도대체 당신 누구야? Kini Jae-han yang bertanya-tanya siapa orang yang diajak bicara pada HT-nya tersebut karena semua informasinya benar. Esoknya, Hae-yong telah berhasil membuat rangkuman dari setiap pembunuhan dari kasus yang mereka tangani. So-hyun menghormati usaha Hae-yong dan mulai memberikan pengarahan.
니들 수사 잘못됐다는 걸 인정하라는 거야. Pada tanggal 5 November tahun 1989, seorang gadis berjalan sendirian di sekitar rel kereta api stasiun Hyunpong. Seorang lelaki misterius menguntitnya, tapi lelaki itu membatalkan niat jahatnya saat si ibu gadis itu menyambutnya. Si penguntit itu ternyata Lee Jae-han. Saat hendak pergi, dia bertemu dengan ibu si gadis. Agar tak dicurigai, dia berkata bahwa dia sedang mencari alamat temannya dan langsung kabur. Jae-han mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan detektif yang bertugas menangani kasus Gyeonggi Nambu. Dia menanyakan seorang detektif bernama Hae-young. Menurutnya, kasus berikutnya akan terjadi di sekitar rel kereta api stasiun Hyunpong. Berita ini membuat detektif langsung marah dan mengusirnya karena kasus itu memang belum terjadi. Hae-young masih melihat foto-foto TKP korban ke-8. 내가 헛걸 들었나? Saat Jae-han menyusuri rel kereta api dekat stasiun, dia menemukan tubuh korban ke-8 dengan tangan dan kaki yang terikat di lokasi yang persis disebutkan oleh Hae-young. Namun tiba-tiba mata wanita itu terbuka, membuat Jae-han terperanjat kaget. Di tempat lain, angin aneh berhembus saat Hae-young memperhatikan perubahan foto yang sejak tadi dilihatnya. Begitu juga dengan catatan di whiteboardnya yang ikut berubah sendiri. Korban ke-8 yang seharusnya ditemukan pada tanggal 5 November tahun 1989, jam 12, berubah menjadi korban yang selamat dari percobaan pembunuhan. Catatan yang dibawa So-hyun pun ikut berubah ketika catatan So-hyun terjatuh saat tersenggol orang di jalanan. 그게 무슨 소리예요? 이미서는 그때 살아났어. 그 무전이 진짜였어. Hae-young panik melihat semua tulisan di whiteboardnya berubah sendiri, hingga mereka jadi adu mulut karena perbedaan data tentang korban. Hae-young memberitahukan bahwa mision korban ke-8 telah tewas sementara So-hyun kebalikannya. Saat kejadian, Jae-han berusaha menolong korban, tapi si pembunuh masih di TKP dan berusaha membunuhnya juga. Untunglah Jae-han selamat dan si pelaku kabur. Setelah mengejarnya, dia pun berhasil menangkap pelaku. Di tahun 2015, Hae-young menemui detektif yang bertugas menyelidiki kasus berantai, tapi dia menyalahkan Jae-han yang telah mengacaukan segalanya. Berhasil menangkap pelaku, Jae-han membawanya ke polsek. Lagi-lagi terjadi komunikasi aneh di kedua tahun tersebut. Masih dalam kebingungan, Hae-young mendapatkan HT-nya berbunyi. 어디서 계신 누구십니까? Dia menjadi emosi seperti dipermainkan Jae-han. Jae-han berterima kasih karena mendapatkan informasi tentang korban ke-8 di stasiun kereta, 어떻게 아신 겁니까? sehingga dapat menangkap pelakunya bernama Choi. Menurut Hae-young, jika Choi ini seharusnya sudah tewas, dan dia bukan pelakunya. Jika Jae-han benar-benar hidup di tahun 1989, Hae-young memintanya untuk mencegah korban ke-8 yang akan dibunuh di depan swalayan. Semua analisa Hae-young itu berdasarkan yang tertulis sendiri di whiteboardnya. Di polsek, Choi mendadak sakit dan tewas. Sesaat kemudian, seorang polisi memberitahukan jika ada korban yang ke-8 tewas di depan swalayan. Di perpustakaan, Hae-young melihat berkas koran yang terjadi di masa lalu. Dia menemukan informasi bahwa masa tugas Jae-han sejak 1989 sampai dengan 2001. Dia penasaran apa yang terjadi dengannya. 나 분명히 그놈이라고 생각했어. 묻는 말에만 대답. Kini malah atasan dan teman-temannya menyalahkan Jae-han karena tak dapat menyelamatkan korban ke-8. Apalagi ceritanya tentang komunikasi HT dengan Hae-young dianggap mimpi. Hingga atasan meminta HT-nya dikembalikan dan menskornya. Jae-han yang kesal tanpa bertanya kembali, dia langsung membanting orang yang bernama Hae-young. Tapi dia harus malu karena di ruangan itu juga ada yang bernama sama tapi seorang wanita. 버스를 타고 돌아오다가 죽임을 당했다는 거. So-hyun menjelaskan temuan kasus Gyeonggi Nambu, bahwa semua korbannya dibunuh setelah turun dari bis yang melewati rute nomor 95. 너무 이상하지 않아? Minjo yang menjadi korban ke-8 adalah seorang kondektur di bus nomor tersebut. Hae-young mendukung kesimpulan So-hyun.
bis itu bisa dijadikan petunjuk. 버스였어요. Hae-yong mengatakan setelah kegagalan pelaku membunuh Misun, 1 jam kemudian dia membunuh Minjo dan korban ke-9 meninggal 2 hari kemudian. 우리가 이미선이 습격당했. Korban tidak dipilih secara acak, tetapi orang yang ada hubungannya dengan bus nomor 95. 그때도 토시 하나 안 틀리고 Tahun 1989, Jae-han melaporkan temuannya dan mencurigai pelakunya melarikan diri dengan menaiki bis itu. Tapi atasannya tampak tak percaya. 퇴근하고 집에 가느라 골목길 이렇게 가는데 Hingga polisi memanggil supir bis karena dia yang menemukan mayat Minjo dan rekan kerja Minjo untuk menjadi saksi. Tapi kelihatannya supir bis itu menyembunyikan sesuatu. 아저씨 그 거짓말하는 거 26 tahun berlalu, Ge-chul menginterogasi supir bis yang sama. Dia mengaku tak melihat ada penumpang naik bisnya. So-hyun mengajak Hae-yong untuk menemui teman kerja Minjo. Untuk memastikan apa yang telah terlewatkan detektif pada penyelidikan sebelumnya. Dia ingin memastikan apapun yang diketahui saksi. Sesampainya di lokasi, So-hyun menerobos masuk rumah dan kaget melihat saksi juga telah tewas dengan tangan dan kaki terikat berbentuk simpul yang sama dengan korban sebelumnya. Hae-yong menyimpulkan bahwa pelakunya adalah pembunuh berantai Gyeonggi Nambu. Tim melakukan penyelidikan di TKP. Namun ketua penyidik memerintahkan Kapten An untuk memberikan kasus itu pada pihak kepolisian Gyeonggi yang tentu diprotes So-hyun. Mereka belum bisa memastikan jika pembunuhan kali ini dilakukan orang yang sama. 관심 있어서 나왔나 봐. Kepolisian Gyeonggi tiba di lokasi dan mengusir mereka karena kasusnya telah dipindahkan ke tim lain. Hae-yong tak terima dan terjadi keributan. 몰래 카메라야? Untunglah So-hyun datang dan meminta timnya segera pergi. 머리면 다 하는 거 하나. 사건 현장이가 안 보여? Hae-yong berharap dia bisa kembali berkomunikasi dengan Jae-han melalui HT-nya di jam 11.23 malam seperti biasa. Hae-yong merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan saksi yang baru saja terbunuh. Di tahun 1989, Jae-han diinterogasi karena dia kehilangan si pelaku. Mereka curiga Jae-han bersekongkol dengan si pelaku. Polisi memasukkannya ke dalam sel. Tiba-tiba Hae-yong mendapati HT-nya aktif. Jae-han yang sedang tertidur dalam sel mendengar suara Hae-yong. Dia pun mulai berteriak pada polisi jika orang di HT itulah yang memberitahunya. Hae-yong yang tidak tahu apakah Jae-han mendengarnya atau tidak, dia tetap ngoceh bahwa akan ada orang yang terbunuh lagi. Hae-yong mengatakan jika di tempatnya adalah tahun 2015. Korban selanjutnya adalah Kim Won-kyung, seorang pegawai negeri. Lokasi kejadian di Gang Hyun-pyong tanggal 7 November jam 9.30 malam. Jae-han tadinya berpikir bahwa Hae-yong adalah orang gila karena memberitahunya bahwa dia berada di tahun 2015. Karena si Jae-han mengenal calon korbannya sehingga dia ngoceh-ngoceh, tapi komunikasi HT itu terputus. Jae-han menjadi panik dan meminta polisi mengizinkannya untuk melakukan satu panggilan telepon. Dia mengatakan seseorang akan terbunuh lagi. Kali ini Kim Won-kyung seorang pegawai negeri. Dia ingin memberinya peringatan. Tentu saja detektif merasa dipermainkan dan mengabaikan permintaan Jae-han. So-hyun meminta mereka mundur dari kasus pembunuhan Jung Kyung-sun, bukan dari kasus pembunuhan berantai Gyeonggi Nambu. 우리가 먼저 범인 잡으면 Namun satu hal yang pasti, pelaku pembunuhan kali ini ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan 26 tahun yang lalu. Karena pola simpul yang sama dalam dua kasus terakhir. Dengan pembunuhan kali ini, mereka bisa mendapat petunjuk tentang pelaku pembunuhan berantai Gyeonggi Nambu. Saat dia kembali dari TKP, dia melihat sebuah truk yang sedang parkir di sebuah toko. So-hyun yakin black box tersebut bisa digunakan sebagai pengganti CCTV. Karena tak ditemukan kerusakan pintu di rumah korban, So-hyun curiga pada supir bus tersebut. Mungkinkah dia pelakunya? Gye-chul melaporkan dia mendapatkan rekaman black box dari truk itu.
Jae-han keluar sel setelah berpura-pura sakit. Dengan mengambil HT-nya, dia segera pergi ke rumah Won Kyung. Tapi si bibi mengatakan jika Won Kyung bekerja lembur malam itu. Jae-han terus mencari di sekitar gang hingga dia bertemu dengan si supir bis yang entah lagi ngapain ada di situ. Sementara Hoon-gi mendapat petunjuk dari rekaman CCTV yang sesuai dengan sidik jari yang telah didapat polisi. 내가 정경순을 만날 줄 알고 여기서 이청구였어. Di tempat lain, Hae-yong mendatangi pool bis guna bertanya sama supir lainnya. Si supir mengetahui bahwa temannya Chun-gu pernah dipanggil ke kantor polisi. Ge-chul memberitahukan So-hyun bahwa pelaku pembunuhan adalah Chun-gu sesuai dengan sidik jarinya. Hae-yong mendapat informasi bahwa Chun-gu telah lama berhenti dari supir bis untuk membantu anaknya yang kecelakaan demi mendapatkan uang pesangon. Hanya Hae-yong yang tak percaya jika pembunuh itu adalah Chun-gu karena tak sesuai dengan profilnya. Di TKP, Chun-gu melihat mayat wanita yang sudah tergeletak dan melihat seseorang bertopi kabur dari TKP. Tapi dia tak memberitahukan Jae-han saat bertemu dengannya. Hae-yong memberitahukan So-hyun dia sedang berada di kamar anak Chun-gu bernama Jin-hyung, bahwa pembunuhnya bukan Chun-gu. Sesaat kemudian So-hyun diserang oleh Jin-hyung di kamarnya. Untunglah kedua temannya tiba di lokasi setelah So-hyun dapat melumpuhkannya. 박형이 말이 맞아. Namun Hyun-gi memberitahukan bahwa berita di televisi menyebutkan bahwa Chun-gu ditangkap sebagai tersangka pembunuh berantai selama 26 tahun. 내가 죽였어요. Untuk menyelamatkan anaknya, Chun-gu rela berbohong bahwa dia pelakunya. Kapten An tak percaya begitu saja atas informasi So-hyun bahwa Chun-gu berusaha menutupi kejahatan anaknya karena mereka harus punya bukti. Jae-han jadi marah saat Hae-yong menghubungi pakai HT-nya. Dia memberitahukan Hae-yong bahwa pelakunya Jun-gu. Jae-han sedih karena Won-jung, wanita yang dicintainya, tewas sesuai informasi sebelumnya dari Hae-yong. Di masa lalu, Min-jo, salah satu saksi yang juga kondektur bis, mengingatkan Chun-gu mengapa dia tak berterus terang saat polisi meminta kesaksiannya, bahwa Jin-hyung anaknya memang naik bis tersebut. Itulah mengapa Min-jo dibunuh guna menutupi keberadaan Jin-hyung. Selain itu, dia juga saksi pembunuhan saat Jin-hyung membunuh Won-hyung. Dalam konferensi pers, So-hyun menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya bukan Chun-gu melainkan anaknya Jin-hyung. 과거 경기 남부 연쇄 살인 사건에 10월 22일 발생한 Hae-yong terus memaksa Chun-gu untuk mengakui bahwa anaknya pelaku pembunuhan tersebut, sambil menunjukkan foto-foto korbannya, tapi ayahnya tetap membela anaknya. Saat itu Jae-han tak sengaja menangkap basah kemunculan Jin-hyung di rumahnya saat dia menodongkan pistol pada Chun-gu. Setelah dia berhasil menangkapnya di sebuah atap gedung, tiba-tiba Chun-gu memukul Jae-han yang terus menolong anaknya dan tak mengakui jika anaknya berada dalam bisnya. Jae-han yang sudah kesal dengan kematian Won-hyung jadi kalap dan membuat Jin-hyung ketakutan hingga dia terjatuh dari atap gedung tersebut yang menyebabkan dirinya lumpuh. Chun-gu berusaha nego agar anaknya tak ditangkap. Dia akan memberikan kesaksian palsu bahwa Jae-han tak berada di TKP dan anaknya tergelincir jatuh sendiri. Tapi Jae-han tetap akan mengungkapkan kebenaran walau dia harus ditangkap karena sengaja menjatuhkan anaknya. 당신은 잊을 수 있었겠어요? Kini Jun-gu menyalahkan Hae-yong yang telah membuka kembali kasus tersebut, sehingga mereka teringat kembali kasus lama.
Melalui HT-nya, Hae-yong berterima kasih pada Jae-han yang telah meninggalkan bukti penyelidikannya sehingga mereka dapat menangkap pembunuhnya walau membutuhkan waktu 26 tahun. 형사님 덕분에 범인을 형사님이 범인을 잡은 거예요. Hae-yong menemukan dokumen tentang menghilangnya Jae-han di tahun 2000. 같은 있습니까? 수사 기록은 남아 있나요? Pimpinan Byom-jo menanyakan pada Kapten An tentang kekhawatirannya pada Hae-yong. Kapten An masih tak mengerti mengapa Hae-yong dapat mengenal Jae-han yang telah menghilang sejak lama. 옆에서 지켜봐. 절대로 알아선 안 돼. Karena Hae-yong saat itu masih bocah. Kapten An meminta laporan CCTV saat mengetahui bukti-bukti hilangnya Jae-han telah diambil seseorang. Dia melihat Hae-yong yang mengambil HT dalam karung yang akan dibuang. Hae-yong yakin jika menghilangnya Jae-han dikarenakan ulah seseorang. Dia teringat kembali saat bicara di HT mendengar suara tembakan. 탈청 소속 경위 차수연의 살인 사건을 해결하는 탁월한 업무 수행. So-hyun mendapat penghargaan karena berhasil memecahkan kasus pembunuhan 26 tahun lalu. Hae-yong yakin bahwa ada orang dalam yang telah menjebak Jae-han dengan memfitnahnya bahwa dia telah menerima suap. Tapi siapakah pelakunya dan untuk apa? 얘가 서영준 시신 발견해서 유괴 사건 해결한 거죠. So-hyun menyanjung Hae-yong yang telah menemukan jasad pembunuh Yoon-jun 15 tahun lalu yang berada di got rumah sakit. 실수한 거 없겠지. 15년 Kapten An menghubungi saksi korban pemerasan yang dilakukan Jae-han agar dia tak buka mulut pada Hae-yong. 첫 번째 무전. 어디서? So-hyun mendapatkan berita jika mobil box yang diduga membawa korban penculikan telah ditemukan. Dia pun meluncur ke TKP. Namun Hae-yong tak dapat menyelamatkan So-hyun dan Sandra dalam jebakan mobil box tersebut. Mobil yang ditemukannya meledak. Walau tim damkar dan ambulans segera menolongnya, tapi keduanya tewas. Semua tim kepolisian menjadi prihatin dan bersedih. Kedatangan ibu So-hyun dan adiknya ke rumah sakit yang terus menangis mengejutkan semua detektif. Baru 1 hari setelah kematian So-hyun, Kapten An menyuruh teman-temannya untuk membersihkan meja So-hyun. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 어떻게 이럴 수가 있냐고요? Hanya Hae-yong yang tak terima atasannya memperlakukan itu. Hae-yong menganalisa perampokan hingga penculikan yang menyebabkan temannya tewas. Dia meneliti dokumen tentang kejahatan tersebut. Hingga akhirnya Hae-yong menemukan satu-satunya saksi perampokan itu bernama Han Se-kyu. Tapi dia meragukan kesaksiannya. 한세규 씨, Di masa lalu Jae-han sudah mencurigai Han Se-kyu karena keterangannya berubah-ubah. Atasan Jae-han malah mengocehinya karena masih mengganggu Han Se-kyu, padahal pelakunya telah ditangkap. Tapi Jae-han tak percaya karena Han Se-kyu sengaja berbohong dan mengkambing hitamkan Kyung Tae. 한세규 걔 검사장 아들이야. Atasan mengingatkan bahwa Han Se-kyu adalah anak ketua jaksa penuntut. Dia hampir kehilangan jabatan karena anaknya. Tak ada surat perintah penangkapan Han Se-kyu sampai Jae-han bisa mendapatkan bukti kuat. 그래서 기분이 어떠십니까? Hae-yong menemui Kyung Tae di tahanan. Awalnya dia tak ingin membantunya karena putrinya tewas dalam insiden ledakan bersama So-hyun. Tapi setelah Hae-yong dapat meyakinkannya bahwa pelaku sebenarnya masih bebas, akhirnya Tae-yong mau membantunya. Saat itu Jae-han menemui penadah barang-barang curian. Karena barang yang dicari belum beredar di pasaran, sehingga dia memeriksa rumah Han Se-kyu untuk mencari barang hasil curian di rumah singgahnya dan beberapa tempat lainnya. Tapi tak menemukan barang bukti yang dicarinya. Kyung Tae mengantarkan kiriman pesanan ikan ke salah satu tempat milik Han Se-kyu. Hae-yong berkomunikasi kembali dengan HT-nya. Jae-han yang sudah di TKP, tapi dia tak dapat menangkap Han Se-kyu karena tak memiliki surat penangkapan. 오경태 씨 증언에 분명히 힌트가 있을 거예요. 무슨 색깔이라 그랬죠? 경위님. 오경태가 사람을 납치했습니다. So-hyun mendapatkan berita jika mobil box yang diduga membawa korban penculikan telah ditemukan. Dia pun meluncur ke TKP.
Namun Hae-yong tak dapat menyelamatkan So-hyun dan Sandra dalam jebakan mobil box tersebut. Mobil yang ditemukannya meledak. Walau tim damkar dan ambulans segera menolongnya, tapi keduanya tewas. Semua tim kepolisian menjadi prihatin dan bersedih. Kedatangan ibu So-hyun dan adiknya ke rumah sakit yang terus menangis mengejutkan semua detektif. Baru 1 hari setelah kematian So-hyun, Kapten An menyuruh teman-temannya untuk membersihkan meja So-hyun. 어떻게 이럴 수가 있냐고요? Hanya Hae-yong yang tak terima atasannya memperlakukan itu. Hae-yong menganalisa perampokan hingga penculikan yang menyebabkan temannya tewas. Dia meneliti dokumen tentang kejahatan tersebut. Hingga akhirnya Hae-yong menemukan satu-satunya saksi perampokan itu bernama Han Se-kyu. Tapi dia meragukan kesaksiannya. Di masa lalu Jae-han sudah mencurigai Han Se-kyu karena keterangannya berubah-ubah. 반장님이야말로 저랑 Atasan Jae-han malah mengocehinya karena masih mengganggu Han Se-kyu, padahal pelakunya telah ditangkap. Tapi Jae-han tak percaya karena Han Se-kyu sengaja berbohong dan mengkambing hitamkan Kyung Tae. Atasan mengingatkan bahwa Han Se-kyu adalah anak ketua jaksa penuntut. Dia hampir kehilangan jabatan karena anaknya. Tak ada surat perintah penangkapan Han Se-kyu sampai Jae-han bisa mendapatkan bukti kuat. Hae-yong menemui Kyung Tae di tahanan. Awalnya dia tak ingin membantunya karena putrinya tewas dalam insiden ledakan bersama So-hyun. Tapi setelah Hae-yong dapat meyakinkannya bahwa pelaku sebenarnya masih bebas, akhirnya Tae-yong mau membantunya. Saat itu Jae-han menemui penadah barang-barang curian. Karena barang yang dicari belum beredar di pasaran, sehingga dia memeriksa rumah Han Se-kyu untuk mencari barang hasil curian di rumah singgahnya dan beberapa tempat lainnya. Tapi tak menemukan barang bukti yang dicarinya. Kyung Tae mengantarkan kiriman pesanan ikan ke salah satu tempat milik Han Se-kyu. 찾았습니까? 거기도 그럽니까? Hae-yong berkomunikasi kembali dengan HT-nya. Jae-han yang sudah di TKP, tapi dia tak dapat menangkap Han Se-kyu karena tak memiliki surat penangkapan. Jae-han yang terus menguntit di rumah Han Se-kyu akhirnya membuahkan hasil di mana bawahannya akan menghilangkan barang bukti bersama mobilnya. Di hadapan atasannya, Jae-han menunjukkan tas yang berisi uang beserta barang bukti lainnya. Sehingga ia tak kesulitan lagi untuk menangkap Han Se-kyu. Penangkapannya tentu membuat media heboh karena dia anak kepala jaksa. Dan Kyung Tae pun dibebaskan. 했을 때 재판부가 Hae-yong membaca berita jika Han Se-kyu dihukum 6 bulan. Tapi beberapa saat kemudian, Kyung Tae ditahan kembali karena menikam seseorang. Akibat penangkapan Han Se-kyu berakibat dipindah tugaskannya atasan Jae-han. Atasan memberitahukan bahwa sebenarnya barang-barang yang dicuri itu termasuk barang bukti korupsi anggota dewan. Dia menyarankan agar Jae-han berpura-pura tak mengetahuinya. Saat itulah Byom-jo datang ke kantor yang akan menggantikan atasannya. Di hari pertama mereka bertemu, Byom-jo sudah mengenal Jae-han yang selalu berkoar-koar di kantornya. 김범주 반장이시다. 이 바닥물을 다 흐려놓거든. Polisi mengecek semua barang bukti, tapi Jae-han tahu jika masih ada kalung berlian yang telah diambil Han Se-kyu. Han Se-kyu dibebaskan ayahnya dengan syarat dia harus mengembalikan barang-barang yang masih disimpannya. Dengan keberaniannya, Jae-han menghadang anggota Kongres JAK 사라진 작물은 찾았습니까? 역 1팀 이재한입니다. guna melakukan protes karena kesepakatannya membebaskan Han Se-kyu. Padahal kalung berlian itu belum dikembalikan padanya. Tapi Pak Jang tak mau berkomentar dengan pertanyaan Jae-han. Jae-han mendatangi toko perhiasan di mana seorang wanita muda menjual kalung berlian yang memang dicarinya. Setelah melihat rekaman CCTV, dia dapat melihat bahwa ada sebuah disket yang terdapat pada kotak berlian tersebut. Dia teringat ucapan mantan atasannya yang mengingatkan bahwa di balik pencurian kalung itu terdapat dokumen kasus korupsi besar dari para pejabat. Dia menyadari jika ada orang yang sedang menguntitnya atas suruhan Byom-jo.
타살이라는 증거도 아직 없어. 20년 동안 꼭꼭 숨었던 일. Setelah Hae-yong menemui seseorang, dia yakin jika pencuri kalung itu adalah Han Se-kyu. Dia memberitahukan pada temannya bernama Shin Dae tentang kalung tersebut, sehingga dia mencuri kalung itu. Setelah bebas dari tahanan, Han Se-kyu terus mengejarnya. 20년 전이나 지금이나 노는 게 똑같아? 20 tahun berlalu, kini Hae-yong menemui Han Se-kyu guna menyelidiki kasus kematian Shin Dae yang berhubungan dengan kalung berlian di masa lalu. Apalagi kepolisian dan kejaksaan menganggap kasus itu sebagai kasus bunuh diri. Padahal itu sebuah pembunuhan. Hae-yong berhasil menekan Han Se-kyu. 지금 나 협박하는 Masalah ini membuat Kapten An menegurnya karena ayah Han Se-kyu memarahi mereka. 왜 간 거야? 미강저수지에서 변사. So-hyun membela Hae-yong karena penyelidikan ini memang perintahnya. Mereka curiga bahwa kematian Shin Dae bukanlah bunuh diri. Sebelumnya, So-hyun mendapatkan bukti rekaman Dae sebelum dia tidur. 것처럼 캄캄했는데 Malam itu, seseorang membunuhnya dengan bantal padahal kaset rekaman itu masih terus berputar. Bukti ini diperdengarkan Beom-jo dan Kapten An pada Han Se-kyu. Hae-yong mulai menginterogasi Se-kyu. Kasus ini memang telah ditutup di tahun 1995, tapi seorang saksi mata melaporkan kembali kasus tersebut 신다혜 씨 변사 사건은 90... bahwa Dae dibunuh oleh Se-kyu. Walau dia mengakui jika rekaman itu suaranya, tapi dia tak membunuhnya. Lagian apa yakin jika rekaman itu memang dibuat di rumah korban? Peristiwa itu pun telah berlalu 20 tahun. Hae-yong dapat memastikan bahwa rekaman itu asli karena di ujung rekaman kaset itu, seseorang mengetuk pintu dan berteriak memanggil-manggil nama Dae. Orang yang mengetuk pintu dan memanggilnya adalah tunangan Shin Dae, karena dia telah mengkonfirmasinya. Hae-yong jadi curiga bahwa rekaman itu telah bocor, sambil mengarahkan mukanya pada kaca di mana atasannya sedang memperhatikannya. Dia menjelaskan bahwa rekaman yang baru didengar itu rekaman asli. Han Se-kyu terkejut setelah Hyun-gi dan Se-hyun menghadirkan Dae yang ternyata masih hidup. Sebelumnya seseorang menyerang Se-hyun di parkiran basement. Untunglah dia dapat menyelamatkan Dae yang disekap di dalam mobil. Dae menjelaskan bahwa malam itu Se-kyu salah membunuh orang. Yang dibunuhnya adalah temannya bernama Ji-ye. Akhirnya Hae-yong lega karena Se-kyu mengaku bahwa dia telah membunuhnya. Merasa terjebak, dia pun ngamuk-ngamuk. Sementara kedua atasannya yang bersekongkol tak dapat berbuat apa-apa. Dae menjelaskan bahwa disket miliknya telah dikirimkan lewat pos kepada Jae-han. Tapi Beom-jo yang selalu curiga pada Jae-han mengambil disket tersebut dari meja kerjanya dan melaporkannya pada tim kejaksaan. Jae-han yang kesal memarahi bosnya karena ulahnya sehingga kasus proyek itu yang telah meloloskan 3 pejabat lainnya dan hanya menghukum CEO perusahaan konstruksi baja. Karena Jae-han tahu bahwa ketiga pejabat itu adalah teman Beom-jo. Apalagi Beom-jo memiliki rumah yang besar, tak mungkin bisa didapat hanya dengan gaji seorang detektif. Kini Beom-jo menyalahkan Kapten An karena tak bisa mengurus Hae-yong. Akhirnya terungkap siapa orang yang telah memukul kepala Jae-han dan menembaknya. Tak lain adalah atasannya sendiri, Kapten An. Jam 11.23 malam, Hae-yong terkejut mendengar HT itu aktif kembali. Dia mencari keberadaan HT yang ditemukan di laci atasannya. Tentu dia terheran mengapa atasannya menyimpan HT tersebut. Kapten An memergokinya dan menjelaskan bahwa HT itu milik Jae-han. Dia menyimpannya seperti barang suci saja. Setelah 15 tahun, HT yang menjadi barang bukti itu akan dihancurkan, tapi mengapa HT ini menjadi milik Hae-yong? 제가 갖고 있었다는 걸 어떻게 하신 거? 23분이지. Di tempat lain, Hae-yong terheran mengapa HP itu selalu tersambung di setiap jam yang sama. Propos mencari Jae-han yang menghilang dan jasadnya ditemukan di dalam mobilnya yang terparkir di area pegunungan. Itu berarti ada misteri yang tersembunyi. Untuk membuka misteri ini, Hae-yong menemui rentenir bernama Kim Sung-bom dan berusaha menekannya. Tapi pria ini sebelumnya telah diingatkan Kapten An untuk menjauhinya.
Di masa lalu, Jae-han sudah mengawasi gerak-geriknya dan menyelidiki kasus korupsi skema piramid yang dipimpin oleh atasannya sendiri. Merasa terganggu, Beomjo menegur Jae-han dan seorang temannya mengingatkan bahwa dia harus patuh pada atasan. Tapi Jae-han tetap ngeyel untuk membongkar kasus tersebut. Jae-han tak menemukan keberadaan So-hyun di kantornya. Di tempat lain, So-hyun sedang melakukan napak tilas. Di mana korban kejahatan itu terjadi, dia menyusuri gang sempit. Tapi rupanya penjahat itu memang menargetkan di lokasi gang sempit, hingga So-hyun dapat diculik dan disekap di kamar mandi. Untunglah dia dapat keluar dari rumah tersebut berlari dengan muka masih tertutup kantong plastik dan tangan terikat. Sehingga Jae-han dapat menemukannya. Dengan muka stres, So-hyun pun terbebas dari kejahatan itu. 35세 박아영 2004년 3월 일범에 의한 연쇄살인한 얘기인가? Kepala polisi jadi marah karena sudah 9 korban pembunuhan terus terjadi, tapi mereka belum menangkap pelakunya. Beomjo panik karena jabatannya terancam jika timnya tak segera menangkap pembunuh berantai tersebut. Sekembalinya ke kantor, So-hyun trauma dengan apa yang baru saja dialaminya. Dia sulit mengingat apa yang telah terjadi padanya. Mereka menganalisa TKP di mana rumah yang dipakai untuk penyekapan So-hyun. Namun kerja keras mereka tak membuahkan petunjuk apapun. Hingga Desember 1997, So-hyun melakukan forensik hipnotis dan secara bertahap dia mulai mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Karena motivasi Jae-han memaksanya harus menangkap si penjahat, dia memberanikan diri napak tilas kemana dia berjalan dan mengira-ngira di mana posisinya saat berlari kabur dan terjatuh. Di tempat lain, Hae-yong mencari informasi dengan menyisir swalayan 여기 언제부터 영업? guna mendapatkan pelaku kejahatan. Hingga So-hyun mendapatkan satu fokus rumah yang dicurigainya. Dia memasuki rumah tersebut mengeluarkan pistol sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia sempat panik di saat Hae-yong memasuki rumah yang sama, dan berakhir rumah itu pun dilakukan investigasi oleh tim kepolisian. 새끼 봐 이거 집도 비닐로 싸매놨어. Penghuni ini bernama Jinwo, seorang pegawai swalayan. So-hyun dapat menggagalkan Ji-won yang akan bunuh diri. Beomjo mengetahui jika Hae-yong adalah adik Junwo yang menjadi korban pembunuhan. Merasa dikhianati Kapten An, atasannya jadi marah. Dia mengundurkan diri dari kepolisian. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kapten An memberitahukan Hae-yong bahwa kakaknya tewas saat penyelidikan kasus Injo. 그렇게 죽을 수밖에 없었는지. Dia memintanya untuk segera mundur. Hae-yong yang penasaran, dia menemui Kapten An. Tapi atasannya itu telah mendapati luka tembak. 박경경님, 나 이제 아닙니다. Kapten An ketakutan saat HT milik Jae-han tiba-tiba aktif dan memanggil-manggil. Saking takutnya hingga dia akhirnya mengaku jika dia yang membunuh Jae-han. Hae-yong terperangah mendengarnya. Setelah Hae-yong kembali ke kantor, membuat heboh teman-temannya karena di tangannya masih terdapat darah korban. Mereka mendapat laporan kejadian itu dari nomor darurat. Hae-yong menjelaskan bahwa dia dihubungi Kapten An untuk bertemu di kota Inju karena ada sesuatu yang akan disampaikannya tentang kasus perkosaan yang terjadi di kota tersebut, bahwa kasusnya dimanipulasi. Beomjo malah mengocehi Hae-yong karena dia tak tahu peristiwa penikaman Kapten An. Dia menyuruh semua detektif menyelidiki kasus itu, tapi tak termasuk tim So-hyun, karena Hae-yong difitnah sebagai tersangka utamanya. Saat diinterogasi, Hae-yong memiliki alibi yang lemah karena dia yang terakhir dihubungi dan bertengkar dengan Kapten An saat di kantor. 이재한 형사님, 비리 사건. Hae-yong menceritakan bahwa dia secara diam-diam menyelidiki kasus Jae-han yang difitnah telah korupsi. Kasus itu direkayasa pimpinan mereka yang bekerja sama dengan mantan napi bernama Song Bom. Selain itu, Kapten An yang telah membunuh Jae-han atas pengakuannya, berita ini membuat So-hyun shock.
Byomjo juga terlibat dengan menghilangnya Jae-han. Kini hanya So-yun yang dapat dipercayainya. Di bagian lain, Byomjo sangat khawatir karena takut jika Jae-han mendapatkan bukti baru di kasus In-jo. Dia menyuruh untuk membawa Dong-jin keluar kota. Sementara Jae-han terus menyelidiki kasus ke-7 siswa sekolah, dia bingung yang mana yang bersalah. Kapten An terlebih dahulu menjemput Dong-jin, di mana Jae-han juga sedang mencari alamat rumahnya. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba Jae-han juga masuk ke mobil atasannya. Yang tentu saja membuat Kapten An 01 dah. Di kantor polisi, ulah Jae-han membawa Dong-jin untuk diinterogasi, membuat Byomjo jengkel. Baru menceritakan kisahnya, tiba-tiba ayah Dong-jin datang dan marah-marah dan menjemputnya pulang. Jae-han tak dapat memaksanya karena Byomjo memang sengaja telah menghubungi ayahnya untuk datang ke kantor polisi. Byomjo menyuruh bawahannya mencari kambing hitam untuk disalahkan. Malam itu Sunwo, kakak Hae-yong dijemput oleh 2 polisi. Hingga jam 9 malam, kakaknya tak kunjung pulang. Akhirnya Hae-yong mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kakaknya. Tapi dia malah diusir. Ironisnya, ayah mereka malah percaya dengan laporan polisi bahwa anaknya telah berbuat kejahatan pada Hye-seung hingga meninggalkan istri dan menceraikannya. 백민호 맞지? 그날 선우가 술을 마시자고 그래서? Kini Jungwo yang jadi tersangkanya. Sementara teman-teman sengaja menyalahkannya. Jae-han percaya bahwa Sunwo bukan pelakunya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena semua orang sudah menerima suap. Jae-han kecewa karena Hyung-se berbohong. Dia mengakui jika Sunwo lah yang awalnya memulai menggaulinya. So-hyun menemui teman Jae-han yang pernah menerima suap dan berhenti dari kepolisian setelah kasus Sunwo selesai. Dia memberitahukan bahwa Kapten An tewas karena dibunuh seseorang setelah dia akan membocorkan kasus In-jo di masa lalu. Selain itu, Kapten An juga mengakui bahwa dia yang telah membunuh Jae-han. Sayangnya mantan detektif itu tak ingin memberikan keterangan. 그 사건. Mereka menguntit Kim-bon dan menyelinap masuk rumahnya. Hae-yong teringat dengan ucapan Kapten An sebelum tewas, di mana jasad Jae-han dikuburkan. Setelah menggali, mereka pun menemukan Jae-han yang telah menjadi tengkorak. Sesampainya So-hyun di kantor, dia mendapat kabar jika Jong-jae mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan Jae-han tak masuk kantor tanpa berita. Dia bergegas mendatangi rumah Jae-han yang rupanya sedang menulis surat pengunduran diri dari kepolisian. 저 이재한 선배님. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun ayah Jae-han. So-hyun yang tak pernah minum miras malah jadi mabuk dan diusir dari taksinya karena ngoceh-ngoceh tak karuan. Dengan terpaksa Jae-han menggendongnya deh. Ayah Jae-han sangat terpukul mengetahui anaknya ditemukan setelah 15 tahun menghilang. 이재한 씨가 맞아요. Hasil tes DNA itu konfirm milik kerangka Jae-han. Di masa lalu, tim propos memeriksa meja kerja Jae-han dan menemukan setumpuk uang suap pada lacinya. Tentu saja So-hyun tak percaya jika Jae-han telah menerima suap. Hae-yong menangis histeris saat kakaknya Junwo dibawa ke mobil tahanan. Jae-han yang prihatin mulai memperhatikannya. Tanpa sepengetahuan Hae-yong, dia selalu membayarkan makanan di resto Bioda. Hingga dia menemukan kartu nama Bioda yang terdapat di dompet Jae-han saat menemukan tengkoraknya. 본 적 없으세요? Bioda menceritakan pada Hae-yong tentang masa lalu Jae-han yang selalu berkunjung ke restonya. 경찰이 즉각적으로 움직였. Polisi tak berhasil menangkap Kim Song-bon, sang rentenir karena informasinya bocor. Hae-yong menyarankan bahwa mereka harus melaporkannya pada unit propos regional bahwa Kapten An dan Kim Song-bon terlibat atas kematian Jae-han.
Pendapat ini tak disetujui So-hyun karena kepala propos regional dijabat oleh Beomjo. 어디까지 심증분이야. Semua peristiwa itu berawal dari kasus Inju. Rupanya mereka mengetahui tentang penangkapan Sunwo dan berakhir bunuh diri. Secara diam-diam, So-hyun dan timnya membuka kembali kasus Inju guna mencari tahu siapa dalang yang bermain di belakang kasus itu. Ge-chul berhasil mendapatkan laporan tentang Hye-seung yang selalu menemui psikiater. Beomjo yang curiga menempatkan bawahannya untuk menguntit Hae-yong. Sementara Hae-yong menemukan Hye-seung, So-hyun bertanya tentang kebenaran kasus masa lalu mereka yang melibatkan Sunwo. 짧게 여쭤볼게요. Dia menceritakan bahwa Sunwo ingin mengajarinya les pelajaran sekolah, hingga akhirnya kasus perkosaan terhadap dirinya terkuak dan menjadi cemoohan teman-teman sekolahnya. Saking malunya, Hye-seung berniat mengakhiri hidupnya. Sunwo mengajari les sekolahnya di rumah Dongjin karena dia tinggal sendirian. Karena hari itu Sunwo berhalangan hadir sehingga Dongjin menyuruhnya pulang. Tapi Taejin yang memang sedang berada di rumah itu berusaha merendahkan Sunwo karena iri dengan kedekatan mereka. 호박이 줄 긋는다고 수박되냐? Taejin yang anak pejabat kota Inju tak terima saat Hye-seung membelanya dan dia pun memukuli dan memperkosanya. Hye-seung terkejut mengetahui Sunwo telah tewas 15 tahun lalu. Dia sempat berkunjung menemuinya di lapas. 없었다는 듯이 사는데. 찾아갔었어요. Di masa lalu, Jae-han menunjuk hidung Beomjo bahwa kasus Inju ditutup karena ulahnya yang dekat ayah Taejin yang juga keponakan anggota Kongres. Dia mengancam akan membongkar keterlibatan atasannya dalam kasus tersebut. Karena ulah Jae-han, kini anggota Kongres Jang tak ingin menemui Beomjo karena tak dapat melindungi Taejin. 이부터 잡수하고는 다르지. Hae-yong datang ke rumah sakit guna mendapatkan rekam medis kematian kakaknya. Dan Beomjo membalas dendam dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia menyuruh bawahannya untuk menangkap Hae-yong karena telah membunuh Kapten An. Beomjo senang karena dapat menangkap dan memojokkan Hae-yong. Setelah mendapat informasi dari Sunwo bahwa ada bukti baru pada kasus Hye-seung, Jae-han menemui Beomjo dan menjelaskan bahwa Sunwo tak bunuh diri, tapi ada yang membunuhnya. Saat dia akan memberikan barang bukti itu padanya. 형사님, 접니다. Dengan hatinya, Hae-yong berusaha ingin menyelamatkan Sunwo yang akan dibunuh. Tapi Jae-han tak langsung menemuinya, sehingga peristiwa itu tak terelakkan. Sunwo pun tewas. Dengan penuh penyesalan, Jae-han menghubungi Hae-yong lewat HT-nya bahwa itu kesalahannya yang datang terlambat ke rumahnya. Tapi rupanya So-hyun yang menjawab panggilan tersebut, sehingga keduanya sama-sama terkaget deh. So-hyun telah menunggunya selama 15 tahun, tapi dia tak pernah kembali. So-hyun melarangnya untuk pergi ke rumah sakit Seonil. Belum dijawab, tapi HP itu keburu mati. Karena peristiwa itu, So-hyun menemui Hae-yong dan memberitahukan bahwa dia tak percaya dengan yang didengarnya lewat HT. Tapi suara itu memang Jae-han. 가능성이라도 있다면 모든 게 엉망이 돼. Dia meminta Hae-yong agar dapat menyelamatkan Jae-han dari pembunuhan tersebut, walau kemungkinannya hanya 1%. Hae-yong tak dapat mengubah nasib mereka, apalagi kakaknya dan Kapten An juga sudah tewas. Hae-yong mendapat kabar dari Kim Song-bom, orang yang diduga membunuh Kapten An, mengajaknya bertemu. Saat polisi membawa Hae-yong dari pengadilan, dia dapat melepaskan borgolnya dan kabur dari mobil yang membawanya. Dengan ditemani So-hyun, dia menemui Song-bom yang akan memberikan bukti untuk menjatuhkan Beomjo. Tapi kemunculan So-hyun malah membuat Song-bom kabur. Untunglah mereka dapat menangkapnya. Song-bom menjelaskan bahwa mereka membunuh Jae-han karena dia terus memojokkan Beomjo dengan menyelidiki kasus Sunwo. Saat itu malam pembunuhan Jae-han, Beomjo dengan ditemani Kapten An dan Song-bom meminta Jae-han agar tak melanjutkan penyelidikan kasus Injo. Tapi karena dia ngeyel sehingga mereka membunuhnya.
Seseorang suruhan Beomjo menabrak Songbom saat dia berusaha melarikan diri. Sohyun menghentikan mobilnya dan tak diduga dia akan menembaknya. Tapi apes Haeyong yang tertembak setelah melindungi Sohyun. Ambulans menjemput mereka setelah Sohyun menghubunginya. Beomjo membunuh Sunwo setelah memasukkan obat penenang. Beomjo meminta Kapten An untuk menguntit Jae-han yang mengetahui kasus Injo. Dan dia memiliki bukti sal merah milik Ye-seung. Itu sebabnya Sunwo ingin bertemu dengannya. Beomjo mengingatkan jika mereka mengungkap kasus ini, maka mereka harus mengembalikan uang suap dan harus mengundurkan diri dari kepolisian. Dia menyuruh Kapten An untuk melakukan apa saja demi mendapatkan bukti syal merah tersebut. Di tempat lain, Haeyong terluka parah karena luka tembak. Di belakang rumah sakit Sunil, saat itu Jae-han dianiaya Kapten An. Tapi dia harus kecewa mengetahui jika Sunwo mati dibunuh. Beomjo dengan ditemani Songbom menemui Jae-han yang sudah terluka. 증거만 없으면 되는 거 아닙니까? 동료를 도움요. Dia kesal karena Jae-han berusaha melaporkannya pada Jaksa Oh. Sebelumnya, Beomjo membunuh Sunwo dengan memfitnahnya seolah-olah dia bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Saat lengah, Jae-han melawan Songbom yang akan membunuhnya. Karena Jae-han tangguh, sehingga Beomjo ingin ikut menghabisinya tapi dihalangi Kapten An. Beomjo mengancam Kapten An agar membunuh Jae-han daripada dia membunuh putrinya. Haeyong dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Haeyong memberitahukan Sohyun bahwa ada perubahan nasib. Sesampainya di rumah sakit, Haeyong langsung ditangani dokter tapi jiwanya tak tertolong. Sementara Jae-han tak mati ditembak oleh Kapten An. Karena teman-teman detektif lainnya berhasil menolongnya. Hingga dapat bertemu dengan Sohyun. 나한테 칼 든 범인 피하라 그러더니. Enak juga kalau bisa berubah nasib ye. Ternyata itu hanya mimpi Haeyong. Esok paginya saat datang ke kantor, semua teman dan meja kerjanya sudah menghilang. Polisi di sana tak mengenalnya lagi. 이거 어떻게 된 거야? Ternyata pada kartu namanya, Haeyong telah dipindahkan ke kantor polisi cabang kota lain. 북대문 지구대 박혜영 경위. Jae-han menghubungi Sohyun untuk dikirimkan tim kepolisian ke sebuah gudang. Ternyata untuk meringkus Beomjo. Dia masih kesal karena disket barang bukti miliknya dicuri atasannya. Kedatangan sekelompok orang tak dikenal menyerang mereka berdua. Sementara Sohyun dan timnya tidak menemukan keberadaan Jae-han. Jae-han berhasil selamat dari kejaran orang-orang tersebut dengan membawa barang bukti. Dia tersadar dari pingsannya di rumah sakit. Dalam perkelahian itu, Beomjo pun tewas di TKP. Seseorang telah membunuh Beomjo dan menjebak Jae-han. Lalu siapakah pelakunya? Sementara anggota Kongres Jang harus menghadapi wartawan karena berita korupsi pembangunan kota baru. Hanya Sohyun yang masih mengenal dirinya. Begitu juga dengan Sohyun setelah dia terbangun dari tidurnya. Saat akan menjenguknya ke rumah sakit, si perawat memberitahukan tak ada pasien bernama Haeyong. Haeyong tak kecewa karena sejak awal sudah tak masuk akal saat dia menerima komunikasi dengan HT tanpa baterai. Di sebuah rumah sakit, sekelompok orang sedang mencari keberadaan Jae-han yang masih dirawat di kamar dengan ditemani HT-nya.